Oke, baik, teman-teman sekalian, rekan-rekan mahasiswa. Kali ini kita akan melanjutkan uji regresi berganda dengan menggunakan EViews. Selain bisa menggunakan SPSS, bisa juga menggunakan Smart PLS, kita juga bisa menggunakan EViews, ya. Apalagi khusus data keuangan. Tahap yang pertama yang kalian lakukan adalah tentu saja menyiapkan tabulasi data hasil penelitian. Ya, misalnya seperti ini. Ada data inflasi untuk X1, kemudian investasi langsung X2, dan pertumbuhan ekonomi X3, pengangguran sebagai variabel Y. Di sini bisa kalian ganti dengan X, ini X1, atau tidak ya. X1, X2, X3, Y, atau bisa juga nama variabel langsung, nama variabelnya. Tapi untuk yang memiliki dua kata seperti ini harus ada underscore supaya nanti di EViews bisa terbaca. Pertumbuhan ekonomi ada underscore di tengahnya ya. Kenapa saya tidak buat X1, X2, X3? Karena sudah terlanjur di modul ya. Supaya nanti kalian ketika membaca modul tidak bingung. Ini dari mana, ini dari mana ya. Oke, kita lanjut untuk melakukan uji regresi berganda di EViews. Caranya adalah buka EViews, saya akan menggunakan EViews 13. Kalau kalian punya EViews 10 atau 9 atau 8 silakan pakai yang ada. Baik, kita buka aplikasi EViews. Untuk pertama, kalian bisa membuka work file, membuat new work file, atau bisa juga dengan langsung mengimport data ya. Kalau kalian ingin membuat work file baru, bisa dengan new work file ya. New work file seperti ini ya. Atau kalian ingin dengan menekan di keyword Ctrl plus N. Sama saja. Oke. Setelah seperti ini, kalian lihat lagi. Ternyata datanya tahunan ya. Maka di sini annual. Di sini bukan data panel ya. Kalau panel seperti ini, klik panel. Ini bukan data panel, ini time series, regular frequency. Oke. Untuk start date-nya dimulai dari tahun 2014. Berarti di sini 2014. Untuk end date-nya 2023. 2023. Ini kalian bisa beri nama misalnya regresi berganda atau tidak. Klik OK. Nah, setelah ada work file yang baru, kalian bisa import. Import, kemudian import form file seperti ini. Oke. Cari di mana data kalian yang tadi. Regresi berganda seperti ini, kemudian open. Ya. Di sini kalian klik next. Sini next lagi. Untuk tahun pastikan data tipenya itu adalah date. Inflasi ini number, investasi langsung ini number, kemudian juga pertumbuhan ekonomi ini number, pengangguran ini number. Kalau sudah sesuai semua, bisa di next. Nah, di sini untuk data seriesnya adalah tahunnya. Data time seriesnya adalah tahun. Di sini date specified by date series. Setelah itu finish ya. Finish. Di sini no. Nah, akan muncul dari folder-folder dari masing-masing variabelnya. Ini inflasi. Kita cocokkan inflasi. Inflasi mulai dari 3,5 diakhiri 3,2.
3,5, 3,2. Maka cocok ya. Pertumbuhan ekonomi 5, kemudian 5. Diawali 5, diakhiri 5. 5, 5. Oke. Setelah sudah sesuai, baru kita bisa melakukan analisis selanjutnya. Ini adalah cara mengimport file dengan cara membuat POP file baru. Oke. Kemudian kalau kalian ingin langsung mengimport dari sini tanpa ribet ya, membuat new work file terlebih dahulu, kalian langsung di sini saja file, import ya, import raw file. Cari datanya, linear berganda, open ya, seperti ini. Kemudian next seperti tadi, next. Di sini pastikan untuk tahun ini adalah tipe datanya adalah date, inflasi number, investasi langsung number, pertumbuhan ekonomi number, pengangguran number. Kemudian kita next. Kemudian di sini pastikan tahun untuk seriesnya. Kemudian finish. Di sini no. Nah, akan muncul juga our file sama seperti tadi ya. Inflasinya kita cek 3,5, di akhir 3,2, pertumbuhan ekonomi, datanya juga sudah masuk, investasi langsung, nah, ini sudah terisi semua, nah, 7,5 untuk pengangguran, oke, kita lihat, oke, sudah cocok. Tahap selanjutnya, ya, tahap selanjutnya adalah analisis deskriptif. Biasanya seperti itu. Caranya adalah dengan melihat urutan terlebih dahulu, inflasi, investasi, pertumbuhan, terakhir dengan pengangguran. Klik Ctrl di keyboard, tahan, kemudian inflasi, investasi langsung, pertumbuhan ekonomi, kemudian terakhir pengangguran. Setelah dipilih seperti ini, kalian klik kanan, kemudian open as group. Setelah ada grupnya, kalian baru bisa klik view, kemudian deskriptif statistik, kemudian common sample ya. View deskriptif statistik common sample. Nah, muncullah hasil statistik deskriptif. Di sini ada inflasi, investasi, pertumbuhan ekonomi, kemudian ada pengangguran. Kalian silakan baca data ini atau interpretasikan di bagian statistik deskriptif penelitian kalian. Ya, di sini misalnya ada rata-ratanya, kemudian nilai tengahnya, mediannya, maksimumnya berapa, minimumnya berapa ya, observasinya. Oke. Setelah itu kalian bisa menyimpan hasil ini dengan cara klik freeze, kemudian beri nama statistik underscore deskriptif, kemudian klik OK. Nah, close. Di sini akan muncul hasil statistik deskriptif. Kalian juga bisa memunculkan grafiknya dari investasi dan segala macam variabel ini dengan cara klik view, graph ya. Grafiknya bisa simbol dengan garis atau bisa bar. Terserah kalian mau memunculkan seperti apa. Misalnya kita ingin pakai bar ya. Kita klik OK. Ya, ini muncul grafiknya. Inflasi yang warna biru, orange, investasi langsung ini ya. Atau kalian ingin mengubahnya dengan grafik yang lain pakai simbol seperti ini ya. Tapi lebih kelihatan kalau dia grafiknya itu tadi kita pakai yang bar. Ingin menyimpan datanya, klik freeze, kemudian OK. Name di sini graph ya, hasil grafiknya. Grafik. OK. Close yang ini, nah di sini akan muncul hasilnya. Oke, yang ini di close saja seperti ini.
Selanjutnya adalah melakukan analisis regresi berganda. Ya, analisis regresi berganda. Caranya adalah klik mulai dari variabel Y-nya. Variabel Y-nya adalah tingkat pengangguran, berarti pengangguran. Kontrol di keyboard, pengangguran, kemudian variabel kedua adalah inflasi, variabel ketiga variabel X1-nya inflasi, X2-nya investasi langsung, X3-nya pertumbuhan ekonomi. Setelah blok seperti ini, klik kanan, kemudian open as equation. Ya. Open as equation. Pindahkan T di depan variabel Y ya. Variabel Y-nya kan dari pengangguran. Coba kita lihat. Y pengangguran ya. Variabel Y-nya pengangguran. X1-nya inflasi, X2-nya investasi langsung, X3-nya pertumbuhan ekonomi. Oke, cocok. Kita simpan C-nya di antara variabel X dan Y. Seperti ini. Ya, pengangguran, spasi T, spasi inflasi, spasi investasi langsung, spasi pertumbuhan ekonomi. Baru kita bisa klik OK. Nah, ya. Oke, ini hasil regresinya. Regresi linear bergandanya. Sebelum membaca hasil regresi berganda, terlebih dahulu kita harus menguji asumsi klasik dari penelitian ini. Uji normalitas, heterokedastisitas, autokorelasi, multikolinearitas ya. Multikolinearitas, kemudian linearitas. Tahap pertama adalah uji dari normalitas data. Apakah data ini berdistribusi normal atau tidak? Oke. Baik, caranya adalah klik view, residual diagnostik, kemudian histogram normality test. Nah, data berdistribusi normal apabila nilai dari probability jarak Weberanya adalah lebih besar daripada 0,05. Di sini kita lihat probability-nya adalah 0,29, lebih besar daripada 0,05. Berarti data ini berdistribusi normal. Simpan hasilnya dengan klik freeze, kemudian beri nama uji normalitas, normalitas ya, kemudian oke. Close yang ini sudah muncul hasil uji normalitas. Selanjutnya uji heterokedastisitas, klik view, residual diagnostik, kemudian kita uji heterokedasticity test, bisa menggunakan uji Burspagan, Harvey, Gletser, White. Tapi saya di sini akan menggunakan uji White saja ya. Uji White, kemudian oke. Video. Estimation output. Di sini kita akan uji heterokedastisitas menggunakan uji Gletser. Nah, ternyata kita pakai uji Gletser ya. Uji Gletser. Setelah muncul hasil uji Gletser, sini kita membaca. Cara membacanya adalah nilai dari probability chi-square-nya harus lebih besar daripada 0,05 agar terbebas dari masalah heterokedastisitas. Di sini nilai probability chi-square-nya adalah 0,365, berarti lebih besar daripada 0,05. Maka dia lolos uji heterokedastisitas ya. Untuk menyimpan hasil uji heterokedastisitas, klik freeze. Kemudian beri nama uji heterokedastisitas.
dan oke. Nah, di sini sudah muncul, maka di sini bisa kita close. Oke, sudah. Selanjutnya adalah uji asumsi klasik yang ketiga adalah autokorelasi. Klik view, kemudian residual diagnostic, serial correlation LM test. Biarkan default 2 like-nya, oke. Nah, cara melihatnya adalah nilai probability chi-square-nya harus lebih besar 0,05. Di sini nilai probability chi-square-nya adalah sebesar 0,97, ya. Berarti lebih besar daripada 0,05, berarti lolos uji autokorelasi menggunakan LM test. Untuk menyimpannya, klik freeze, kemudian beri nama uji autokorelasi. Kemudian oke. Muncul hasil uji autokorelasi, berarti yang ini bisa kita close. Kalau kalian ingin menampilkannya lagi, kalian klik 2 kali. Oke. Selanjutnya adalah uji multikolinearitas. Klik view, kemudian koefisien diagnostik, kita pilih uji variance inflation factor atau uji VIF. Nah, muncul hasil uji VIF untuk multikolinearitas. Ternyata nilai VIF-nya tidak ada yang lebih dari 10, ya. Yang inflasi 2,3, investasi langsung 1,1, pertumbuhan ekonomi itu 2,2. Maka lolos uji multikolinearitas karena nilai VIF-nya tidak ada yang lebih besar dari 10. Atau dengan kata lain, nilai VIF harus lebih kecil dari 10. Oke, untuk menyimpan hasilnya, klik freeze, kemudian beri nama uji multikolinearitas. Oke, sudah muncul uji multikolinearitas di sini, maka ini bisa kita close. Setelah uji multikolinearitas, bisa juga melakukan uji linearitas untuk asumsi klasiknya, ya, dengan cara uji Ramsey test. Di sini view, kemudian stability diagnostic, Ramsey test 1, defaultnya oke. Nah, di sini nilai dari probability statistiknya harus lebih besar dari 0,05, ya. Di sini nilai probability statistiknya 0,29, lebih besar daripada 0,05. Maka di sini lolos uji linearitas, ya. Untuk menyimpannya, freeze, kemudian name. Di sini adalah uji linearitas. Ya, oke. Muncul uji linearitas di sini di work file, maka ini bisa kita tutup. Kalau sudah lolos uji asumsi klasik, maka tahap selanjutnya kita akan memunculkan dari persamaan regresinya. Caranya adalah klik view, ya, estimation output, untuk memunculkan estimasi yang tadi, tetapi untuk memunculkan dia punya rumus dari koefisien regresinya, view representation. Nah, ini adalah dari rumus persamaan regresinya, ya. Ini adalah rumus persamaan regresinya. Yang ini adalah nilai konstantanya, ini adalah nilai dari koefisien inflasi, yang ini dari koefisien investasi langsung, kemudian ini adalah koefisien dari pertumbuhan ekonomi. Kalian bisa simpan hasil dari persamaan regresi, klik freeze, kemudian name, persamaan regresi. Oke, muncul lagi persamaan regresi, close.
Nah, selanjutnya adalah kalian harus membaca hasil uji regresi berganda. Caranya adalah munculkan terlebih dahulu hasil regresi bergandanya. View, kemudian estimation output. Ya, estimation output. Bagaimana cara membacanya adalah apakah ada pengaruh antara variabel dari X1, X2, dan X3 terhadap variabel pengangguran atau Y? Caranya adalah dengan melihat nilai probability-nya. Ya, probability dari masing-masing variabel X. Untuk dari variabel X1 ada inflasi. Melihat nilai probability statistiknya adalah sebesar 0,79 ya. 0,79 lebih besar daripada 0,05. Maka variabel inflasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penganggurannya. Nah, ini lebih besar daripada 0,05 berarti tidak ada pengaruh yang signifikan. Kemudian untuk melihat pengaruhnya negatif atau positif, kita lihat dari nilai T statistiknya. T statistiknya itu adalah positif, berarti arah hubungannya, arah pengaruhnya adalah positif ya. Tidak signifikan positif. Itu dia inflasi. Kemudian untuk investasi langsung, bagaimana pengaruhnya terhadap pengangguran? Ternyata investasi langsung ini probability-nya adalah 0,49, lebih besar daripada 0,05. Berarti dia tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Atau dengan kata lain, investasi langsung berpengaruh tapi tidak signifikan. Dan pengaruhnya itu arahnya adalah negatif. Maksudnya, investasi langsung itu semakin besar, pengangguran semakin menurun, semakin turun, tetapi tidak signifikan. Ya, itu maksudnya ini. Statistiknya negatif berarti semakin besar investasi, semakin menurun pengangguran. Tetapi bagaimana pengaruhnya ternyata tidak signifikan. Jadi begitu nanti dibahas di pembahasan. Kemudian pertumbuhan ekonomi bagaimana pengaruhnya terhadap pengangguran. Di sini kita lihat pertumbuhan ekonomi ini nilainya adalah 0,00 untuk probability-nya. Berarti berpengaruh signifikan terhadap pengangguran karena 0,001 lebih kecil daripada 0,05. Variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengangguran. Arah pengaruhnya bagaimana bisa dilihat di T statistik. Ternyata arah pengaruhnya adalah negatif. Maksudnya adalah ketika pertumbuhan ekonomi naik, maka pengangguran turun. Pengaruhnya seperti apa? Signifikan, ya. Begitu dibahas. Kalau pertumbuhan ekonomi naik, berarti pengangguran turun. Ya. Begitu sebaliknya. Kalau pertumbuhan ekonomi turun, pengangguran naik. Itu maksudnya di sini ya. Itu yang akan kalian bahas nanti di pembahasan. Setelah selesai dari uji tes statistik, nanti kalian bisa baca di modul, mulai dari asumsi klasik dan membaca datanya, hasil penelitian. Kalian akan melihat nilai dari koefisien determinasi atau R kuadrat, ya. Di modul sudah saya jelaskan, nanti kalian bisa baca detailnya seperti ini. Kemudian uji F, oh ya, sebelum kita bahas uji koefisien determinasi, kita akan membahas uji F. Uji F adalah pengaruh secara bersama-sama ya. Pengaruh antara inflasi, investasi langsung, pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama terhadap pengangguran. Di mana dilihat dari probability F statistiknya, ya. Probability F statistiknya sebesar 0,0014, lebih kecil daripada 0,05. Berarti secara bersama-sama variabel
inflasi, investasi langsung, dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengangguran. Itu maksudnya ya. Nah, besaran pengaruhnya dilihat di mana? Dilihat di adjusted R-square. Untuk regresi berganda, lihat nilai adjusted R-square ya, atau koefisien determinasi untuk regresi berganda itu adalah nilai dari adjusted R-square ya. Kalau untuk regresi sederhana nanti dilihat di R-square. Nah, nilai koefisien determinasi atau besaran pengaruh dari regresi berganda ini adalah sebesar 0,86 atau 86%. Kalau dijadikan persen adalah 86,89%. Variabel pengangguran dapat dijelaskan oleh variabel dependen. Variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 86,89%. Ya. Jadi setelah kita selesai membaca uji T statistik, kemudian uji F, ya, kemudian adjusted R-square, maka kalian selanjutnya adalah akan masuk pada tahap pembahasan hasil penelitian. Oke. Untuk penjelasan bagaimana dari persamaan regresi yang ini, ya tadi konstantanya ini, kemudian koefisien untuk variabel X1 atau inflasi yang ini, kemudian koefisien dari investasi langsung, maka akan ditulis nanti seperti ini. Ini mana dia koefisien? Makanya ini pindahkan begini ya. Y sama dengan konstanta, kemudian ini variabel X1 dengan koefisiennya, X2 dengan koefisiennya, dan X3 ya. Tuliskan seperti ini hasilnya. Y, kemudian konstantanya ini 11, kita lihat 11. Nah, tambahnya dari mana? Karena ini positif, berarti ditambah. Dari mana negatif? Dari sini ya, dikurang. Kurang minus ini ya, dirumus di sini jadikan kurang. Begitu. Nanti penjelasannya ada saya tuliskan di modul ya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan nanti berikan pertanyaan di kolom komentar ya, karena ini akan saya upload di YouTube. Kemudian linknya akan saya berikan sematkan di modul. Oke, mungkin cukup sekian untuk regresi ganda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.